Halo semuanya, selamat datang di YouTube channelku. Seperti biasa, hari ini aku akan story time sambil gambar guys. Jadi, kalau kalian suka gambar, kalian bisa tonton video ini sambil gambar juga. Jadi, kita bisa gambar bareng deh. Oh iya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Well, hari ini aku akan ceritakan pengalamanku sebagai seorang small artist nih guys. Gimana sih lika-liku seorang small artist? Apa iya artis itu hidupnya melarat? Penasaran gak sih? Makanya tonton videonya sampai habis ya guys. Tapi sebelum kalian tonton videonya, gak ada salahnya nih kalian support aku dengan klik tombol like, subscribe, dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, bisa dibilang aku ini adalah seorang small artist yang betul-betul masih merintis dan masih perlu banyak belajar guys. Sebelum akhirnya aku putuskan karirku sebagai seorang artis atau lebih spesifiknya sih ilustrator dan content creator, aku ini masih mengikuti kemauan orang tua untuk belajar tinggi-tinggi. Awalnya aku mau nggak mau gitu, tapi akhirnya aku putuskan untuk lanjut kuliah lagi. Setelah aku tamat S1 dulu, aku emang ada lanjut gambar-gambar dan YouTube juga. Tapi emang masih iseng gitu sih. Gak kepikiran untuk menjadikan hobiku yaitu berkesenian sebagai karir. Makanya itu ketika disarankan orang tua untuk lanjut S2 ya aku ikut aja. Mungkin saat itu orang tuaku gak betah kali ya lihat anaknya di rumah mulu. Ya, walaupun aku juga udah coba-coba lamar kerja kok, kirim-kirim lamaran via internet, ikut tes CPNS, bahkan aku juga coba open commission dan coba-coba jualin hasil gambarku. Tapi entahlah orang tua pengen yang terbaik buat anaknya jadi disuruh lanjut S2. Ya udah deh aku lanjut aja tuh, tapi selama aku menjalani kuliah, yang kurasakan adalah perasaan yang kurang happy dan ada perasaan menggerutu dalam hati. Perasaanku tuh bilang kayak gini, ngapain sih aku ngurusin perkotaan-perkotaan ini nih? For your information, aku lanjut S2 perkotaan guys. Semakin aku dihadapkan dengan tugas, semakin keras perasaan-perasaan itu menggema. Itu bikin aku gelisah banget, tapi aku komit dengan diri sendiri untuk menyelesaikan kuliah ini. Karena mikir udah banyak banget biaya yang dikeluarkan orang tua untuk lanjut kuliah lagi. Tapi ya gitu, selama hari-hariku di perkuliahan, aku malah mikirin gambar. Malah kepikiran untuk bikin konten di Instagram dan YouTube. Pokoknya masa-masa kuliah saat itu stres banget, bikin aku nyaris depresi gitu. Karena saat itu aku tuh udah nemu apa yang pengen aku lakukan, yaitu berkesenian. Tapi aku gak bisa bebas untuk ngelakuinnya. Ya, walaupun aku sadar banget susah untuk meyakinkan orang tua tanpa ada pembuktian kalau kita bisa mandiri dengan berkesenian. Tapi aku coba terus untuk konsisten gambar. Jadi ketika udah mau lulus S2, aku lanjut tuh menggambar terus hampir tiap hari. Aku ikutin beberapa kompetisi seni yang ada, aku coba open commission, dan aku juga coba bikin konten YouTube lagi, dan bahkan aku juga coba buka toko online. Semua hal yang bisa aku lakuin aku coba guys, walaupun kelihatannya sama orang rumah aku kerjaannya gambar mulu tanpa tujuan. Ya, bisa dibilang terlihat nggak ngapa-ngapain. Well, yang ku yakinin aku sudah berusaha kok, tapi emang hasilnya belum kelihatan aja. Anyway, selama aku memilih karir ini, bisa dibilang masih sedikit pundi-pundi uang yang terkumpul. Tapi aku juga peroleh hal yang lebih berharga kok, yaitu kebahagiaan sejati. Pokoknya selama aku menggambar, aku tuh bahagia banget. Bisa dibilang selama aku bebas melakukan hal yang kusukai, yaitu berkutat dengan dunia seni, aku jadi manusia paling bahagia. Pokoknya ketika sebelum tidur dan bangun tidur, aku bisa semangat banget, karena tahu besok akan berkutat dengan gambar-gambar.
Oh iya, pasti kalian juga bertanya kan, apakah seorang seniman itu hidupnya melarat? Itu tergantung persepsi dan prioritas kalian. Jika kalian ingin jadi artis atau seniman karena memprioritaskan uang, bisa jadi kalian akan merasa melarat karena kehidupan seorang seniman tergantung ketika ada klien yang tertarik menggunakan jasa atau membeli produknya. Tapi, jika kalian memprioritaskan kebahagiaan kalian daripada uang, maka kalian nggak akan merasa melarat. Tapi, jangan pikir artis nggak butuh uang ya, tentu aja butuh uang dong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Personally, uang bagiku bukan segala-galanya. Walaupun gitu, aku tetap coba segala kemungkinan dengan kemampuan dan passion yang kumiliki untuk bisa memperoleh uang dengan caraku. Oh iya, kalian setuju nggak sih cara untuk mensupport seorang seniman adalah dengan menggunakan jasanya atau membeli produknya? Kalau bagiku sih iya banget. Aku bakalan seneng banget ketika ada orang yang mengapresiasi karyaku dengan pujian. Tapi senengnya akan makin-makin kalau ada yang membeli produk atau menggunakan jasaku. Bagiku, ketika seorang yang membeli karya seorang seniman, itu artinya dia ikut mensupport eksistensi si seniman tersebut. Seniman bakalan seneng banget kalau karyanya disukai, tapi bakalan senang dan bersyukur banget ketika ada yang membeli karyanya atau menggunakan jasanya. Tapi banyak banget yang kita temui orang-orang yang tidak mengerti untuk mengapresiasi seni dan malah membuat seniman khususnya small artist merasa putus asa. Ada yang jualan karyanya jadi murah banget, bahkan ada yang melupakan mimpinya sebagai seorang seniman. Sedih banget deh dengarnya. Aku juga pernah ngalamin hal serupa sih ketika karya kita nggak dihargai bahkan oleh teman sendiri. Sering banget tuh buat kita yang bisa gambar pasti dimintain gambar secara cuma-cuma. Atau ada juga temen yang bahkan minta harga kawan. Ada juga modelan temen yang minta digambarin dan janji bakalan bayar tapi malah kabur. Alhasil waktu yang udah kita curahkan untuk membuat gambar itu terbuang sia-sia. Ada juga modelan temen yang merasa udah deket banget, main comot-comot karya kita dan jadikan karya kita sebagai proyeknya dia. Aduh, sakit banget. Gara-gara itu aku jadi punya trust issue. Tapi aku gak mau nyerah untuk menggambar guys, karena aku bersyukur banget bisa menggambar dan pengen gambar terus sampai mati. Bayangin deh, seorang small artist pasti butuh banget kan support, terutama dari teman sendiri. Tapi ini teman kesannya malah memanfaatkan. Seharusnya bukan minta harga kawan dong untuk support teman. Seharusnya sebagai teman yang baik beli produk kita dong, bukan yang main comot aja. Bagiku, karya-karyaku udah kayak anak yang dilahirkan. Makanya bakalan sedih kalau anaknya diperlakukan begitu. Dan juga menurutku, membeli karya atau menggunakan jasa seorang seniman dan membayarnya merupakan apresiasi yang tinggi buat si seniman itu. Karena dengan begitu, kamu udah membantu si seniman untuk terus berkarya. Pernah mikir gitu gak sih? Dan menurutku juga karya seni itu sama dengan love relationship. Ketika ada yang bilang suka sama kamu pasti bakalan seneng kan? Tapi kamu juga butuh pembuktian dari omongannya yang membuat kamu yakin dan gak bertanya-tanya, nih orang betulan suka gak sih? Nah, bukti seseorang beneran suka selain nembak ya, dia bakalan perhatian, selalu ada di saat kamu butuh, atau bahkan beliin kamu hadiah. Nah, sama juga dengan karya seni. Seorang seniman akan senang kalau ada orang yang memuji karyanya. Tapi ketika orang tersebut membeli karyanya, ikut mempromosikan dan menggunakan jasanya, dia akan jauh lebih senang dan yakin kalau orang tersebut emang suka sama karyanya. Dan itu membuat si seniman bakalan semangat terus untuk berkarya. Oke deh, segitu dulu ceritaku hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jika kalian punya cerita serupa, kalian bisa ceritakan di kolom komentar ya. Thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!